طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أحبتي في الله jemaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menerima amal ibadah kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan menjadikan hari-hari terbaik kita adalah hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh ketaatan yang kita lakukan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan menyeberang sirat dan diselamatkan dari fitnah mahsyar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke dalam syurganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjidnya yang mulia ini. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, Sahibul Izzah wal Quwwah, seorang manusia yang Allah pilih di antara miliaran manusia yang Allah ciptakan, atau bahkan lebih daripada miliaran, untuk menjadi pemimpin di antara seluruh bashar dan seluruh anbiya dan mursalin. Sesungguhnya manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi adalah para anbiya dan mursalin, dan sebaik-baiknya anbiya dan mursalin itu adalah khalil kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk membuktikan cinta kita kepadanya, dan cinta itu menanda nanti di Yaumul Mahsyar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kita menjadi bagian daripada umat yang mencintainya. Ahibati fillah, di bulan Muharram, di ujung Muharram ini kita ingin mengambil sedikit ibrah dari kisah yang sangat memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Dia menguatkan iman kita, dia memilah antara kebutuhan hidup dunia kita dan akhirat kita, dia mengajarkan kepada kita tentang kejayaan dan kesuksesan itu, dan dia mengajarkan kepada kita bahwasanya hidup di dunia bukan tentang nyaman dan enak, tetapi tentang perjuangan yang panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum menceritakan tentang itu berfirman dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Sesungguhnya sebuah kewajiban
dari Rabb dan hak dari orang-orang beriman yang Allah bebankan sendiri kepadanya. Allah tidak membutuhkan beban itu, dan Allah tidak punya kewajiban apa-apa kecuali yang Rabb wajibkan sendiri untuknya. Ini menunjukkan bukan tentang beban yang dimiliki oleh Rabb, tetapi menentukan tentang bagaimana Allah bermuamalah dengan hambanya dengan kasih sayangnya, sehingga Allah mengatakan wa kana haqqan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya kami telah mewajibkan kepada kami, kata Allah, untuk membantu orang-orang yang mukmin. Ini dasarnya. Ini dasar hidupnya seorang mukmin, bahwasanya tidak berjalan dia di muka bumi ini kecuali Allah pasti membantunya. Agar kita tidak mengkoreksi iman dalam maknanya, tetapi mengkoreksi kedudukan iman dalam diri kita ketika masalah itu begitu berat menghadapi hidup kita. Yang kita koreksi adalah sejauh mana kita menyelami, memiliki iman yang diajarkan oleh syariat ini, oleh Rasulnya yang mulia itu, bukan mengkritisi tentang iman itu sendiri. Karena kita adalah manusia yang sering tidak siap dengan mengkoreksi diri, tetapi paling menikmati mengkoreksi pihak luar. Dan yang paling mudah dikoreksi adalah barang yang kita anggap mati padahal dia hidup, yaitu syariat. Syariat ini kurang, ini mestinya begini, ini. Padahal Rabb kita maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan sering Rabb kita itu selalu melakukan yang terbaik untuk kita walaupun kita sendiri tidak tahu itu yang terbaik. Sehingga kadang kita menginginkan sesuatu yang di barat, Rabb kita takdirkan kita sesuatu yang di timur, padahal yang di timur itulah yang terbaik untuk kita. Nah, bagaimana hati, jiwa, iman itu mentoleransi kesalahan kita dan mengikuti perintah Rabb, ini yang perlu kita belajar tentang iman. Nah, di bulan Muharram ini ada pelajaran yang berharga. Dia bukan tentang lebaran anak yatim yang tidak tahu bagaimana syariatnya, atau kisah tentang Karbala dan semisalnya yang dibawa oleh orang Syiah, tapi dia ada kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan Musa alaihi salam bersama orang-orang yang bersamanya, yang kemudian dari generasi-generasi setelah Musa disyukuri dengan melaksanakan puasa di hari tersebut, sehingga Rasulullah SAW ketika bertanya tentang perbuatan orang-orang itu mengatakan bahwasanya sesungguhnya kita kaum mukminin ini, umat Rasulullah SAW ini lebih berhak untuk mengagungkan, memuliakan, mensyukuri terhadap pembebasan Musa itu dibanding orang-orang yang telah merusak Taurat itu dalam pengikutannya. Telah merusak Taurat itu dalam pengikutannya, telah menerjemahkan Taurat dengan sendirinya, dan membawa maknanya dengan sendirinya. Kisah itu bermula tentang bagaimana Fir'aun memberikan sebuah imarah, sebuah perintah yang berdasarkan tentang mimpi yang datang kepadanya berkali-kali. Bahwasanya kekuasaannya akan direnggut oleh seorang anak laki-laki yang bukan dari kabilahnya, bukan dari kaumnya, bukan dari orang Kibti, tetapi dari kaum yang selama bertahun-tahun menjadi budak, dihinakan oleh mereka. Ini kaum yang dasarnya mereka itu permalas, ingin nyaman, sehingga pertolongan demi pertolongan datang kepada mereka. Para ulama mengatakan bahwa ratusan para anbiya turun kepada Bani Israel itu,
untuk membantu mereka, mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan hidup mereka. Nah, dari kaum itu kemudian Fir'aun bermimpi bahwasanya kekuasaan dia ini akan direnggut, akan diambil. Sehingga perintah yang datang kemudian kepada kaumnya dan orang-orang yang menjadi kaum tertindas itu adalah membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir. Dan Allah takdirkan ketika itu bahwasanya ibunda Musa sedang mengandung. Dan khawatir yang bersangatan tentang anak yang akan lahir. Antara harap mendapatkan anak laki-laki karena sebelumnya anaknya perempuan, dan ketakutan kalau anak itu laki-laki. Bayangkan bagaimana psikologinya itu. Antara berharap, sangat berharap datang anak laki-laki itu, dan kekhawatiran tentang datangnya anak laki-laki itu. Andaikan penentuan tentang jenis kelamin itu datang darinya, maka itu dia akan tentukan anak ini perempuan dulu. Sampai hilang kemarahan Fir'aun. Tetapi karena janin itu ketentuannya dari Rabb-nya, maka tidak ada yang bisa dilakukan olehnya kecuali menerimanya. Dan ketika anak itu lahir, masalah bertambah. Artinya nyata di hadapannya anaknya akan dihabisi oleh Fir'aun dan orang-orang semisalnya. Makanya di antara para ulama mengatakan ada kisah yang sangat menakjubkan dari kisah pertarungan ibunda Musa ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada dirinya dengan mengatakan fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Wahai ibunda Musa, kalau engkau takut terhadap anak laki-laki yang engkau lahirkan itu, maka engkau lemparkan dia, buang dia, dalam bahasa kitanya, terjemah yang tepatnya mungkin alirkan dia di sungai Nil itu, jauhkan dia darimu, dan setelah itu kamu jangan takut dan jangan bersedih. Ini kan, dan begini kebanyakan daripada model qadar Allah Subhanahu wa taala, model takdir Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ini, kemudian kamu jangan sedih, jangan takut. Padahal yang dilakukan itu membuat sedih dan membuat takut. Ya kan? Logikanya apa yang dilakukan oleh Musa? Kalau hari ini ibunda Musa melakukan itu, miliaran manusia akan membulinya. Ini orang tua gila, apa sinting apa? Anak dilahirkan kok padahal Firaun sedang enggak masuk akal kan logikanya, kalau engkau takut sembunyikan dia di kamarmu. Tetapi perintah Allah apa? Kalau engkau khawatir terhadap anakmu, maka seberangkan itu, lemparkan itu, sisihkan itu dia ke sungai Nil. Kemudian jangan takut, jangan sedih. Kan kita akan teriak kan, Rob bagaimana enggak takut ini? Masa anak saya taruh begitu? Tapi begitulah perintah Rob, dan begitu banyak kenyataan daripada takdir kehidupan kita. Kalau engkau takut terhadap ini, naikkan takwamu, dekatkan dirimu kepada Rob. Sebagian orang mengatakan, bagaimana kita kekurangan ini, saya berhutang ini, saya kesulitan ini, kenapa ke masjid yang saya lari gitu kan? Karena memang jawaban Rabb itu bukan sesuai akal kita. Dan di antara hikmahnya kata para ulama adalah agar tidak ada sedikit pun pada diri manusia itu, ini pelajarannya, merasa berjasa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak ada setitik pun ibunda Musa merasakan punya jasa dalam membebaskan Musa. Kan kalau sudah dilepaskan itu sudah habis kan? Enggak ada yang bisa dia lakukan lagi udah. Diletakkan dia di tempat, dirapikan dia untuk anaknya, setelah itu dilepaskan.
Kalau orang Melayu bilang, untung sabut tembul, untung batu tenggelam. Bagus nasibnya, selamat dia. Kalau tidak bagus nasibnya, udah habis, hancur dia. Nggak ada kepikiran dia akan, oh gampang nanti di sana ada yang bantu. Nggak ada itu. Tidak terpikirkan sedikit pun. Uang kepada ibunya, keluarganya aja harus keluar. Apalagi ada orang lain yang ingin bantunya. Ya kan? Ini pelajaran yang berharga. Para ulama mengatakan maksudnya, di antara pelajarannya agar tidak ada pada diri manusia menganggap ketika Allah menolong mereka, ada peran mereka. Memang masalah kita sama ini adalah lemahnya meletakkan kuasa pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu. Menurut saya begini ya Allah. Enggak mau kita lepaskan. Tunjukkan kepada Rabb kita. Kan Ya'qub alaihissalam menjelang Allah hadirkan kembali anandanya Yusuf alaihissalam, itu setelah kalimat yang sering beliau ungkapkan kepada Rabb-nya, bahkan di akhir ketika anaknya Benyamin pun mau diambil oleh saudara-saudaranya untuk dipertaruhkan kepada Yusuf, dan itu memang jatahnya Benyamin itu, apa dia katakan? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Udah nggak bisa lagi, udah. Yusuf udah pergi. Dan aku tahu ini yang lakuin anak-anak aku ini. Sekarang Benyamin juga mau mereka ambil. Itu kan kalau pelajaran Yakub itu lebih luar biasa lagi. Bagaimana orang tua harus menahan amarahnya kepada anak-anaknya terhadap makar yang mereka lakukan terhadap anaknya juga. Ini berat sekali itu. Makanya dia katakan innaka ashku bathi wa huzni. Dan itu pelajaran buat kita. Banyak khilaf, banyak maksiat yang kita lakukan, kepada Allah uji kita agar kita mengatakan kepada Allah, innaka ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya Allah, aku adukan kesalahanku, kekuranganku, kedhaifanku, kebobrokanku, dan sedih gundah gulanaku. Semuanya aku adukan kepadamu ya Rabb. Makanya di antara nikmatnya menjadi seorang mukmin itu adalah Anda memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun jua selain mukmin. Anda tidak akan dapatkan itu kepada selain orang mukmin. Nikmat bertahannus, berduaan dengan Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka ibunda Musa melepaskan, dan kita tahu bagaimana perjalanan Musa alaihissalam. Dan kemudian setelah itu kita dapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membantu hambanya total karena bantuannya. Tidak pernah terpikirkan oleh siapapun di kalangan manusia ketika itu Allah akan menggerakkan hati Fir'aun untuk sedikit kasihan kepada anak laki-laki ini. Padahal dia sedang marah kepada semua anak laki-laki. Sebagian mengatakan karena rayuan isi dan segala macam. Bukan. Kalaulah karena Fir'aun takluk kepada istrinya, tidaklah istrinya diazab ketika istrinya beriman kepada Musa. Jangan samakan Fir'aun seperti kita yang kalah dengan perempuan. Fir'aun sangat, tetapi Allah yang menggerakkan hatinya untuk takluk ketika itu. Agar kita paham bahwasanya ini qadar Allah sedang berjalan, maka seluruh yang tidak masuk di akal terjadi. Seluruh yang tidak masuk di akal, tidak bisa dicerna, itu terjadi. Enggak ada kisahnya Musa Fir'aun itu akan takluk kepada perempuan. Tetapi
Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menjalankan qadarnya kepada Musa alaihissalam, maka terjadilah apa yang terjadi. Kan pertarungan antara Fir'aun dengan istrinya untuk menerima Musa itu luar biasa. Bukan sesimpel kisah yang kita baca. Anda bayangkan bagaimana ini yang dia pikirkan bukan hanya tentang memenuhi permintaan perempuan, bukan. Ini lebih besar dibanding perempuan. Perempuan bisa dicari. Banyak perempuan lebih bagus dibanding istrinya ketika itu. Tetapi ini cerita tentang pertaruhan kerajaannya. Tetapi ketika Allah ingin menjadikan sesuatu qadarnya, para ulama mengatakan hayya'ahu ilaihi. Allah giring pelaku qadar itu melakukannya. Sehingga Fir'aun melunak hatinya khusus untuk Musa dan tidak untuk yang lainnya. Pembunuhan kepada laki-laki yang lainnya, anak laki-laki tetap dilakukan. Sementara laki-laki yang datang kepadanya itu keluh lisannya untuk mengucapkan untuk membunuh laki-laki itu, anak laki-laki itu. Ini kan perajaan ketika ibunda Musa sudah menyerahkan. Jangan pernah kita bayangkan bahwasanya ibunda Musa sudah tahu nanti Firaun akan pelihara dia, enggak sama sekali. Ini penuh dengan gundah gulana. Enggak tahu dia kemana anaknya itu. Dia enggak tahu kisah bahwasanya Haman itu adalah arsitek yang luar biasa. Sehingga bisa mengatur air sungai Nil itu. Tidak ada satu barang yang melewati sungai Nil pun menuju ke Laut Merah kecuali pasti melewati istana Firaun. Itu desain itu sudah ada sejak, dan sungai Nil itu lumayan lebar itu. Tapi kalau di Mesir arah ke Sudan memang agak ke hulu dia, bukan ke pangkalnya. Karena hulu sungai Nil itu di Sudan kali hari ini. Dulu masih negeri Mesir sama. Itu enggak kebayang. Apalagi kalau kebayang oleh ibunda Musa, kadang-kadang sesuatu yang tidak diketahui itu nikmat. Andai kan terbayang oleh ibu Musa anaknya pasti melewati istana Nil, udah hampir mati udah. Udah pasti terkapar ibunya udah anakku habis lah. Yang tidak di hadapan Firaun saja dibunuh, apalagi yang datang di hadapannya, habis sudah. Ya kan? Jadi enggak terbayang. Jadi kalau Allah tidak memberikan ilmu kepada kita terhadap hal-hal, tidak merincikan ilmu itu tentang perjalanan qadarnya, jangan ditelisik juga, udah biarkan. Rabb yang bekerja itu. Karena kadang-kadang banyak tahu itu membuat psikologi kita hancur juga. Ibunda Musa ini enggak tahu dia. Sehebat itu istana Firaun, enggak tahu dia itu. Pokoknya dia udah lepaskan anaknya yang kebayang oleh dia, anaknya sampai ke hilirnya, sampai ke Laut Merah, nggak tahu lagi udah kemana itu. Nggak terbayang oleh ibunda yang sederhana itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunya di tengah gundah gulananya rasa optimis. Sehingga dia tugaskan kakaknya Musa untuk mencari gerak kemana larinya anak kecil itu. Begitu tahu bahwasanya dia melewati istana Firaun, semakin gundah gulananya. Seawalnya dia nggak tahu, tetapi berita itu kemudian terpupuskan dengan informasi bahwasanya Musa tidak mau menyusui seluruh air susu perempuan ketika itu. Maka datanglah anak kecil ini menawarkan diri bahwasanya ada perempuan yang bisa menyusuinya. Didatangkanlah ibundanya Musa. Pelajaran yang lainnya adalah ketika qadar Allah ingin terjadi, tidak terbersit di pikiran Firaun dan orang yang bersamanya untuk mencurigai ibunda Musa.
Ada puluhan ratusan perempuan yang menyusui Musa ketika itu, semuanya tidak diinginkan Musa. Tiba-tiba kok perempuan ini Musa mau. Enggak sempat berpikir Firaun curiga kepada perempuan ini. Padahal mestinya, kan? Logikanya gampang aja curiga dia sama perempuan itu. Kok pada perempuan dia nggak mau, pada ini mau, gitu kan? Tetapi ada satu kondisi yang membuat Firaun tidak terpikirkan tentang itu. Udah mau orang nyusui saja, nggak nangis anak ini udah selesai udah. Ini menunjukkan bahwasanya Firaun itu seingin hebat-hebatnya dia mengakui dirinya, dia adalah manusia biasa yang sangat banyak kelemahannya. Kalau ada orang mengatakan dia punya kemampuan yang lebih, Anda jangan pikirkan Firaun itu lemah. Firaun itu sangat kuat. Yang pendamping-pendampingnya saja orang-orang yang luar biasa itu dalam tatanan kemanusiaannya. Itu luar biasa Firaun itu. Sehingga kan nggak mungkin orang yang biasa-biasa aja kemudian berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan, itu enggak. Dia sudah mengukur kekuatan dirinya, kehebatan dirinya, kecerdasan dia udah ukur dirinya itu, sehingga baru dia naikkan dirinya menjadi Tuhan. Itu kan bukan orang biasa-biasa itu. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwasanya sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya engkau ingin diakui, engkau tidak ada apa-apanya. Manusia yang pelupa, kadang ringkih, kadang lemah. Maka ketika Ibunda Musa menyusui Musa alaihissalam, ini yang dikatakan para ulama ketika ditanyakan, apakah orang yang mengerjakan kewajiban itu dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan dia mengerjakan kewajiban. Yang orang mengerjakan kewajiban wajar dong. Dia dapat ganjaran, dapat pahala. Beberapa ulama sering menikilkan tentang kisah Ibunda Musa ini. Bahwasanya orang yang mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan akan mendapatkan nikmat yang besar. Walillahi matsalul a'la. Sedikit permisalan di bumi saja adalah kisah tentang Ibunda Musa kepada Musa. Bukankah kewajiban seorang ibu menyusui anaknya? Tetapi Fir'aun membayar ibunya karena menyusui anaknya. Paham ya? Fir'aun membayar ibunya karena menyusui anaknya. Padahal menyusui anaknya adalah kewajiban ibunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada hambanya yang mematuhi untuk melakukan kewajiban. Tentu Allah punya hikmah. Kenapa ini wajib, kenapa ini sunnah, kenapa ini mubah, dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya amal adalah yang fardu yang dikerjakan. Sebaik-baiknya amal yang kita lakukan adalah yang wajib yang kita lakukan, bukan yang sunnah. Sebagian orang-orang yang sesat berpikirnya mengatakan kalau hanya wajib saja itu mah belum apa-apa. Perbanyak yang sunnah. Kita katakan kalau wajib ditambahkan dengan sunnah, iya. Karena dia bersesuaian dengan hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, selalu hambaku melakukan hal nawafil sampai aku mencintainya. Ketika aku mencintai maka dia menjadi waliku. Tetapi kalau mengutamakan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib, maka ini sesat dalam berpikir. Demi untuk menaikkan level diri, mengatakan orang yang mengerjakan wajib itu baru syariat. Kalau sudah naik dia mengerjakan yang sunnah-sunnah itu baru dia
ma'rifat, dan seterusnya lah apa namanya. Kemudian yang sunnah-sunnah itu dia tambah-tambah sendiri kemudian. Zikir 1000 kali, ini 100 kali, ini 500, ada 1001 kali, ada 3, macam-macam kayaknya. Karena paling enak itu menyelisihi. Karena menyelisihi itu asik. Ada setan yang meninabobokannya. Mematuhi sunnah Rasulullah itu sulit. Karena ada setan yang menggelitik untuk merusak ketaatan kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau menyelisihinya itu asik. Sangat mengasyikkan. Antum lihat aja kalau orang kalau zikir yang diada-adakan itu kan asik gitu. Begini, saya kecil tuh begini kalau zikir tuh, enak, asik banget, ya, sampai nggak tahu mana kepala mana kaki gitu kan, asik, nikmat. Apalagi kalau kegiatannya malam-malam kan, itu semakin asik sudah. Dan ada yang lebih luar biasa lagi, dulu anak-anak kita masih muda dulu tuh SMA semuanya. Itu bisa kayak orang terbang kalau belajar silat gitu kan, asik. Karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW itu asyik. Kenapa? Karena ada setan yang menjaga agar Anda tidak mengikutinya. Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu berat. Maka Rasulullah SAW mengatakan seperti menggenggam bara. Di kalangan yang gaib kita dapatkan para setan, iblis menguji kita. Di kalangan manusia yang nggak ngerti ilmunya mencemooh. Ini ujiannya di situ. Tetapi karena dia adalah perintah, karena sunnah dan wajib itu dua-duanya perintah. Perbedaannya yang wajib itu tidak ada toleransi terhadapnya. Faura kata Imam Syafi'i mengatakan harus bersegera melakukannya. Sedangkan yang sunnah itu Anda diberikan toleransi. Asalnya dia perintah. Sehingga sebagian ulama mengkritisi tentang ta'rifnya, definisi tentang sunnah dalam sebagian terjemahan tentang kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Karena asal daripada sunnah itu adalah dikerjakan. Ketika kita tidak sanggup mengerjakannya secara rutin, baru ada toleransinya. Enggak apa-apa ditinggalkan, dia sunnah. Sedangkan yang wajib tidak ada peluang untuk ditinggalkannya. Itu aja bedanya. Makanya kalau dalam usul dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan dia sunnah, dia mubah. Contohnya mubahnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, dulu aku larang kalian mengunjungi kubur, maka sekarang kunjungilah. Kaidah usul mengatakan al-amru ba'dal nahyi tufidu lil ibahah. Setiap perintah datang setelah larangan, maka dia bermakna boleh. Ini diantara kaidah yang dibuat oleh para ulama. Sehingga perlu kita pahami bahwasanya sunnah itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak sanggup mengerjakannya, Allah memberikan toleransi. Dia boleh ditinggalkan karena dia sunnah. Tetapi selagi Anda bisa mengerjakannya, maka kerjakan dia. Ini poin yang mesti kita bawa dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyepelekan sedikit pun amalan sunnah yang kita ilmui. Agar tetap kita amalkan sekecil apapun itu. Balik kita pada kisah Musa alaihissalam. Karena untuk itu di 10 Muharram ini kita mengambil ibrah. Ketika ibunda Musa selesai menyusui Musa secara rutin, dia tumbuh kembang di masa remajanya di istana. Dan antum bayangkan bahwasanya orang yang
tumbuh kembang di istana. Dia tidak tahu tentang orang tuanya bagaimana sebelumnya. Yang dia tahu dia tumbuh kembang di istana, disayangi oleh ibu angkatnya. Kemudian dia harus keluar dari istana itu dalam keadaan dicari, dalam tanda kutip buronannya orang-orang Kipti ketika itu. Karena dia melihat ketika Allah ingin menjadikan sebuah qadar kepada seorang, maka nggak bisa glamour dunianya itu menghancurkan kebersihan jiwanya. Ketika dia dapatkan kaumnya itu teraniaya oleh orang-orang yang menganggap mereka adalah penguasa mereka, penjajah mereka, maka timbul rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh Musa. Namun kemudian Allah takdirkan dia terlalu kuat untuk lawannya sehingga dia membunuh orang ketika itu. Dan dia lari dalam keadaan khawatir, takut. Dan anak muda yang sedang lari itu. Bukan orang dewasa, anak muda yang sedang lari itu. Dari yang tadi banyak kasih sayang orang-orang di istananya, penghormatan orang-orang di istananya, menjadi orang-orang yang melarikan diri. Ini suatu yang kadar hidup yang berat bagi Musa. Nggak bisa kita bayangkan, kita baru bankrupt dari usaha saja sudah mau bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, baru kehilangan secupit daripada dunia kita. Baru mobil diambil, rumah diambil, udah kayak dunia karam sudah semua. Kalau memang kita harus melewati perjalanan itu, serahkan dia kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu perjalanan hidup kita, ada salah dalam berjalan, salah dalam mengambil jalan. Kalau itu kemudian menjadi takdirnya, serahkan, lepaskan, belajar mengikhlaskan. Ingat kisah Musa. Kalau kita diuji dengan beratnya itu, ingat kisah Musa. Bagaimana nikmat hidup di istananya, kemudian harus dia terusir ke tempat yang dia tidak tahu. Kan antara Mesir dengan Madian itu cukup jauh. Dan kalau ada tempat yang bisa berlindung di Madian, alhamdulillah. Ini nggak ada. Sehingga lari, kemudian ketemu orang yang mengambil air, dia sedang kehausan itu. Kisah yang kita pelajari bagaimana perjalanan. Perhatikan bagaimana Musa menghormati perempuan. Anda bayangkan, anak muda ketika itu. Ketika dia dapatkan dia di belakang, perempuan di depan, dia katakan tidak, saya yang depan, kalian di belakang. Karena dia khawatir terfitnah, masih anak muda ketika itu. Maka ketika dia ditawarkan oleh orang tua yang sebagian ulama mengatakan dia adalah Nabi Syuaib, karena ada satu dari anak Syuaib ini tertarik kepada Musa, maka dinikahkan. Maharnya pun enggak lazim. Maharnya jadi buruh selama 8 tahun. Kalau mau 10 tahun, alhamdulillah. Pokoknya jadi buruh 8 tahun selamanya. Selama 8 tahun itu. Jadi tukang menggembala kambing. Itu maharnya. Jadi kalau ada yang mahar berhutang masih lebih tinggi dibanding mahar Musa. Jadi buruh. 8 tahun kan belum lunas kan? Kalau kita berhutang masih 1-2 tahun lunas, alhamdulillah masih murah itu. Musa itu 8 tahun baru lunas maharnya itu. Bahkan dia tambahkan 10 menjadi sempurna. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan, perintahkan dia untuk kembali kepada Firaun. Kisah di 10 Muharram itu adalah kisah perjalanan bagaimana Musa meyakinkan kaumnya bahwasanya kita harus keluar dari negeri ini. Kita harus selamatkan ini. Di sini selamanya kita akan tertindas. Akhirnya sebagian daripada kaumnya mengikuti Musa alaihissalam.
Dan sampailah mereka ke Laut Merah. Perhatikan bagaimana kaum Musa itu sudah dibantu oleh Musa ketika berhadapan. Sebelumnya kita tahu kisah bagaimana mereka mengatakan kepada Musa, "Izhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hauna qa'idun." Pergi engkau bersama Tuhanmu berperang, Musa. Kami tunggu di sini, nanti kalau berhasil kabari kepada kami. Ini kaum kurang ajar, dan selamanya dia begitu. Sampai hari ini kaum itu. Tapi Musa begitu sabar dengan kaumnya itu. Dia bawa kaum itu keluar daripada penindasan. Sampai Allah uji, kemudian sampai ke Laut Merah. Sampai di salah satu bukit di menjelang Laut Merah itu, maka Musa berdiri di sana dan kaumnya mencela Musa. "Wahai Musa, ini yang kau bawa kami ini. Di hadapan kita lautan, di belakang kita pasukan. Udah habis. Kalau kita macam-macam ngomonglah udah. Kalau kita masih bersama Firaun, biar jadi budak juga masih hidup. Ini habis, sudah mati." Macam-macam mereka. Tetapi iman, dan ini memang membedakan orang yang memiliki iman yang teguh dengan orang yang lemah imannya. Bagaimana mengatakan bahwasanya iya karena dia nabi, dia bukan. Memang Rasulullah Musa alaihissalam adalah nabi, rasul. Tetapi ini tentang ukuran keimanan. Ketika sampai ke puncak kesulitan hidupnya itu, pertaruhan yang berat itu, dia katakan, "Kalla inna rabbi ma'iya sayahdini." Enggak, bukan begini. Mesti ada jalannya. Rabbku itu bersamaku. Dia akan tunjuki aku jalan. Begitu orang mukmin ketika dia sudah serahkan urusannya kepada Allah. Ketika dia sudah serahkan urusannya kepada Allah, dia laporkan kepada Allah. Dia katakan, "Tidak. Ente akan habis ini. Enggak makan ini. Anak ente enggak sekolah ini, enggak. Rabbku akan menunjuki jalannya." Jalannya enggak tahu, tapi Rabb akan menunjuki jalannya. Ini pelajarannya. Di tengah kesulitan-kesulitan hidup kita itu, belajar kepada Musa. Enggak ada apa-apanya kesulitan kita berbanding dengan Musa. Kita hanya khawatir tidak makan, khawatir anak tidak sekolah, khawatir. Ini dia akan mati bersama kaumnya. Tapi yang keluar lisannya tidak mengatakan, "Rob, bagaimana ini?" Tidak ada kalimat itu. Enggak seperti kita. "Ya Allah, capek saya berdoa, enggak juga diijabah." Itu si fulan itu maksiat tiap hari kau berikan, saya enggak kau berikan. Enggak keluar begitu kalimat dari Musa. Dia cuma bicara tentang dirinya. Rabb akan menunjuki aku jalan. Kepada orang lain enggak ngerti dah. Itu urusan orang lain. Dia akan bersama dengan Rabbnya. Mungkin dia punya kebaikan yang banyak dibanding saya sendiri. Tetapi urusan saya adalah, mungkin saya bermaksiat, saya salah, saya khilaf selama ini. Rabb saya ketika saya sudah bertobat kembali kepadanya, dia akan menunjuki saya jalan. Jadi kita yang membaca kisah Musa alaihissalam setelah perjalanan panjang dari Musa itu, kita tahu endingnya nanti alhamdulillah. Tetapi sang pelakunya nggak tahu itu endingnya seperti apa. Nggak kebayang itu. Nanti tongkatmu Musa, nggak ada itu. Ketika dia sudah meyakini itu perintah, dia sudah melemparkan tongkat pun nggak kebayang oleh Musa. Nanti tongkat itu akan membelah, nggak ada kepikiran sama sekali. Sesuatu yang terjadi di luar akal kemampuan dia, menunjukkan dia setelah Rasul adalah manusia yang biasa. Maka ketika itu membelah, maka terperangah dan semuanya berusaha untuk, dan tidak terbayang oleh Musa bahwasanya dia juga akan selamat, nggak ada ceritanya. Pokoknya dia keluar dah. Kisah itu semuanya Allah yang perjalankan kemudian
menenggelamkan umat Fir'aun, menyelamatkan Musa dan seterusnya, itu semuanya sudah. Jadi kalau kita lihat kisahnya itu, mereka itu menjalankan qadar mereka, mengikuti apa yang Allah perintahkan sudah. Kan Fir'aun bisa aja menunggu, udah biarin aja mereka, enggak. Karena emosi yang begitu luar biasanya dia dikejar terus. Akal sehatnya juga sudah, perhitungan perangnya juga sudah habis itu. Kalau dia orang yang berhitung dalam perang nggak akan terjadi itu. Tapi memang qadar Allah orang haruskan itu. Dan Laut Merah kita tahu luas, lebarnya lebar sekali. Nggak terlihat mata memandang. Kalau kita di Jeddah itu tuh Laut Merah itu nggak terlihat ujungnya, mata memandangnya itu. Seberang sana itu Afrika. Seberangnya itu Afrika, tapi kita tidak bisa lihat saking jauhnya. Inilah pelajaran bagaimana Allah Subhanahu. Makanya pada hari itu, yang 10 Muharram itu Allah membebaskan Musa alaihissalam bersama kaumnya. Untuk itulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kita kaum mukminin ini, karena Musa juga orang mukmin, kita orang Muslim ini karena Musa juga orang Muslim, lebih berhak dibanding mereka yang sudah merusak Taurat itu, sudah merusak Injil itu. Kita lebih berhak daripada mereka dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Musa. Maka kemudian Rasulullah SAW mensunnahkan untuk berpuasa ketika itu, bahkan dia adalah kewajiban sebelum Ramadan itu datang. Jadi kalau bicara tentang Muharram, kisah yang benar itu tentang ini, bukan tentang anak yatim, bukan tentang Karbala. Karena Karbala itu adalah fitnah yang Allah memberikan kesyahidan kepada pemimpin pemuda di surga, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dan sang pembunuh kemudian mengklaim mereka orang yang membela yang dibunuh. Karbala itu adalah pembunuhan orang-orang Kufah terhadap Husain, yang kemudian setelah mereka menyadari tentang peran mereka dalam pembunuhan Husain itu, kemudian mereka awalnya menangisi tentang apa yang melakukan. Tetapi orang-orang di belakangnya kemudian menganggap itu pemujian terhadap Husain, memuliakan Husain, mengorbankan diri untuk Husain, padahal merekalah yang membunuh Husain. Ketika mereka mengundang Husain di Karbala, kemudian mereka meninggalkan Husain, kemudian mempengaruhi pasukan Suriah ketika itu untuk menghancurkan Husain. Yang Husain mengatakan radhiyallahu anhuma, bagaimana kalian ajak aku ke sini, kemudian kalian tinggalkan aku, kemudian kalian perangi aku. Jadi jangan larut dengan kisah itu. Kadang-kadang taqiyahnya Syiah itu membuat kita lupa tentang mereka membonceng di belakang 10 Muharram itu. Wallahu alam tentang lebaran anak yatim itu siapa yang mulainya enggak tahu kita. Tetapi yang jelas anak yatim membutuhkan bantuan kita setiap hari, setiap bulannya, bukan setiap 1 tahun sekali. Tetapi kisah yang kita dan juga jangan kita menganggap tidak ada sesuatu yang luar biasa di bulan Muharram. Makanya Allah menjadikan dia satu di antara 4 bulan haram. Bulan haram itu bukan bulan sembarangan. Bulan yang dipilih di antara bulan-bulan yang 12 itu. Dilarang menyerang, dilarang bermusuhan dan seterusnya. Ini bulan yang mulia. Muharram itu bulan yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Abdul siyam ba'da Ramadan, siyamu syahrullah al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Lafaznya itu umum, artinya hari apapun, puasa Kemis di bulan Muharram berbeda dengan Kemis di luar bulan Muharram.
Senin di bulan Muharram berbeda dengan Senin di luar bulan Muharram dan seterusnya. Itu keumuman daripada lafaz itu. Walaupun sebagian para ulama membawanya kepada hari ke-9 dan 10-nya. Tetapi lafaznya itu umum. Menunjukkan bahwasanya dia memiliki kemuliaan-kemuliaan hari-harinya. Ini yang bisa kita ambil belajar daripada kisah Musa alaihissalam di bulan Muharram yang mulia ini. Sehingga ketika dia datang, kita berpuasa dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian mengambil ibrah, belajar daripada kisah Musa alaihissalam bagaimana ketika beliau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membimbingnya sejak bermula dia lahir sampai dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemerintahan yang sangat biadab ketika itu. Mudah-mudahan pelajaran berharga ini menjadikan ibrah bagi kita untuk menjalani hidup ini. Beban kita jauh lebih ringan dibanding beban yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam dan orang-orang semisalnya. Maka tetaplah letakkan Allah di hadapan kita, di atas kita, untuk menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nikmati takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau dia berat kita hadapi, mudah-mudahan dia penggugur dosa dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia nikmat kita rasakan, mudah-mudahan dia bukan bagian daripada istidraj yang Allah berikan kepada kita, sehingga tetap kita bisa menikmati janji Allah Subhanahu wa taala di mahsyar Allah dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pelajaran yang kita bisa bawakan pada pagi hari ini. Tutup dengan ada pertanyaan? Enggak ada. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.